Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Amin Harahap. Di sini saya disuruh untuk menjelaskan dan mengerjakan pada mata kuliah saya, yaitu pemrograman web HTML dan CSS. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu HTML. Apa itu HTML? HTML atau yang disebut dengan Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi dalam sebuah penjelasan internet, dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud dan terintegrasi. Menurut pemahaman saya, HTML adalah kerangka yang membentuk dan mengatur bagaimana sebuah halaman web akan ditampilkan di browser. Seperti browser yang saya tampilkan seperti ini, itu adalah dalam pembuatan web seperti ini kita perlu menggunakan bahasa HTML ini. Nah, untuk mengatur hal tersebut kita menggunakan markah atau tanda lebih umum atau yang disebut tag. Tag HTML mempunyai tag pembuka dan penutup. Tag pembuka menggunakan simbol kecil seperti ini dan besar dari ini. Meskipun dengan tag penutup hanya saja untuk tag penutup tambahkan slash. Contoh dalam penggunaannya yaitu seperti ini, HTML ini untuk pembuka dan ini untuk penutup. Bedanya itu hanya ditambahkan dengan tanda slash ini. Namun ada beberapa tag khusus yang tidak membutuhkan tag penutup, seperti untuk mengisi tag kita untuk memasukkan gambar atau picture seperti ini. Jadi dia tidak memerlukan tag penutup. Lanjut. Struktur dasar HTML. Hierarki elemen teratas pada berkas HTML adalah elemen HTML itu sendiri. Elemen head pada berkas HTML berfungsi sebagai tempat yang disimpannya informasi dari dokumen HTML seperti title, style, base, link, meta, dan script. Elemen HTML ini digunakan untuk menampung seluruh konten atau elemen yang ditampilkan ke dalam digital browser, seperti yang saya jelaskan tadi. Langsung saja kita kerjakan dalam pembuatan struktur HTML-nya ya. Kita pilih bahasanya yaitu HTML. Oke. Pertama yang kita lakukan di dalam pemrograman HTML yaitu kita gunakan tag untuk tag HTML-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu yang kedua
penggunaan bahasanya ya. Setelah itu kita masuk ke bagian head atau judul dalam bahasa elemen head pada berkas HTML berfungsi sebagai tempat disimpannya informasi dari dokumen HTML. Dalam pembahasan kali ini saya atribut HTML ini berfungsi memberikan informasi tambahan pada sebuah elemen. Atribut dituliskan pada teks pembuka sebuah elemen setelah nama dari elemennya tersebut ditulis. Contohnya seperti yang ada pada layar ya. Ada beberapa jenis-jenis tampilan halaman HTML, yakni paragraf. Paragraf adalah elemen paling mendasar dari sebuah dokumen teks pada HTML. Kita bisa menunjukkan sebuah paragraf dan menunjukkan elemen P. Jadi untuk membuatkan sebuah paragraf yang tampilnya akan seperti ini. Jadi dalam bahasa HTML-nya kita menggunakan tag P seperti ini ya. Setelah itu kita isi dalam sebuah paragraf yang itu apa aja. Lalu elemen list, unordered list atau UL menggunakan bullet sebagai penanda item, menggunakan tag UL dan memiliki atribut type circle, square, disk, dan lain-lain. Masing-masing item dibuat menggunakan tag list seperti ini ya. Lalu ada hyperlink. Link adalah sebuah teks atau gambar yang bisa diklik dan menuju ke halaman lain. Untuk membuat link diperlukan dua hal. Yang pertama, nama file atau URL yang ingin ditautkan. Seperti ini. Ini adalah sebuah link yang kita ambil dari dalam website ya. Lalu teks atau gambar yang akan berfungsi sebagai link yang dapat diklik. Tag yang akan kita gunakan untuk menautkan suatu link di dalam HTML kita, yaitu menggunakan sinteks seperti ini. Tag red sama dengan petik 2 URL underscore petik 2 yaitu ini pada tujuan mana yang akan kita inginkan. Lalu kita buat teksnya di dalam webnya, yaitu apa yang kita inginkan nanti, lalu tutup dengan teks /a.
bagian form di HTML dapat kita buat dengan tag. Formnya itu memiliki beberapa atribut yang harus diberikan seperti action untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data dikirim, lalu ada metode pengiriman data. Form biasanya dilengkapi dengan field inputan seperti isian berupa teks, opsi pilihan, tanggal, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh dalam pembuatan form sederhana yang akan kita buat. Kita buat di headnya itu form. Ya, di dalam head itu ada title. Selanjutnya ada atribut tabel. Ada beberapa tag yang harus dibuat tabel di HTML, yakni tag table ini khusus untuk membungkus tabelnya, tag di head untuk membungkus bagian kepala tabel, tag di body untuk membungkus bagian body dari tabel, tag tr table row untuk membuat baris, td table data untuk membuat cell, th yaitu untuk membuat judul pada table head. Ada header table ini. Tag yang paling penting untuk diingat ada tag table, tr, dan td. Sementara tag yang lain adalah tambahan opsional, boleh digunakan atau tidak. Contoh pemrograman HTML-nya itu sebagai berikut ini, dimana table border tag table ini sebagai pembuka dari tabelnya, lalu tag tr ya ini ada elemen th nya untuk membuat tabel ini, judul tabelnya table headnya itu di sini, bulan, dan hasil panen itu adalah sebagai table headnya. Kemudian table head yang kedua, di bawahnya hasil panen yaitu padi dan kacang, memasukkan elemen th juga. Kemudian pd, tr, hasilnya dari pembuatan ini yaitu ada pada gambar ini. Untuk membuat satu sekecil table begini aja harus membutuhkan banyak teks HTML dan di bagian pelindungnya seperti ini ya. Kembali ke pembahasan form tadi, kita masukkan. Sekarang saya lagi membuat contoh form dari form yang ini ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Saya akan membuatkan HTML dulu ya.
di dalam head kita masukkan title, kita buat judulnya form HTML, lalu di bawahnya kita buat form action. Sama dengan proses pemasangan PHP. Method post. Kita tutup. Kemudian kita masukkan label. Dalam label ini kita buat nama. Kemudian di bawahnya input IP, sama dengan input IP-nya, tipe inputnya di sini saya buat teks. Name-nya buat nama, size untuk ukuran teksnya yaitu 30, kemudian placeholder, masukkan nama sesuai KTP. Slash tagnya, kemudian ke tagnya lagi kasih slash br. Salah, br spasi slash. Kemudian saya buat di bawahnya itu label lagi. Ya, isinya kita buat tanggal keberangkatan. Kemudian input tipe. Kalau untuk keberangkatan input tipenya yaitu D. Name-nya tanggal. Kemudian tutup seperti di baris sebelumnya yaitu br spasi slash. Kemudian di bawahnya saya akan memasukkan label lagi, yakni jenis kelamin.
input tipenya radio. Name ininya JK, saya buat JK, lalu value saya buat nomor L untuk mewakili laki-laki, lalu cek slash tutup. Kita buat untuk laki-laki. Ya, laki-laki. Kemudian di bawahnya kita buat lagi yang perempuan ya. Tipe datanya masih sama, yaitu radio. Nilainya kita buat PF dan value saya buat B, kemudian di sini perempuan, tutup dengan tag BR slash. Nah, fungsi input TV radio ini yaitu untuk membuat di dalam web kita ini ada pilihan bulatan seperti ini guys ya. Jadi kalau pengguna mau masuk ke website kita mengisi jenis selanjutnya, jadi TV radionya untuk bulatan seperti ini. Kemudian lanjut ke label berikutnya. Label berikutnya saya buat jenis kursi, karena ini form pemesanan tiket kereta api ya, jadi ada jenis kursi juga yang harus dimasukkan buat pengguna mengisi jenis kursinya yang mereka inginkan. Di bawahnya select name, saya buat namanya jenis kursi. Lalu di bawahnya option, di bawahnya option value, option value-nya yaitu ekonomi, bisnis, eksekutif, dan premium. Jadi di sini jenis kursinya kita buat jadi model pilihan listing ini ya. Ekonomi, selected, jadi untuk apanya ekonomi.
namanya guys. Kemudian di bawahnya option value, bisnis, selanjutnya di tag yang pertama kita buat ya, dan terus seterusnya tidak. Demikian juga dengan yang untuk jenis kelamin, ceknya kita buat di garis utama. Yang perlu kita masukkan selanjutnya lagi di pilihan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk bisnis ini disamakan dengan bisnis juga. Ini eksekutif, ini eksekutif juga. Ini premium. Ada 4 jenis kursi yang bisa dipilih oleh pengguna nantinya. Saya kurang dengan WR proses lagi. Kemudian di bawahnya lagi saya masukkan label baru, yaitu label harga. Untuk label harganya, input tipenya itu into text, ukurannya 10. Nah, kalau harga kita buat trade only ya, karena untuk menampilkan saja dan pengguna tidak bisa mengisi atau mentaati di dalam label harga ini. Close dengan slash tag, lalu dengan br spasi slash lagi. Kemudian di bawahnya saya masukkan label baru lagi untuk jumlah penumpang. Karena nanti jumlah penumpang dalam pengisiannya input tipe lagi.
nomor name-nya yaitu sama jumlah underscore penumpang value-nya 0 minimal 0 dan maksimal 30 plus dengan slash huruf tag dan br slash kemudian di bawahnya label lagi, label terakhir yaitu total harga, tipe datanya sama seperti yang ini, kita copy saja ya. Untuk tipe-nya tipe teks, size-nya di sini saya sisihkan name-nya yaitu total harga, size-nya 20, lalu masih read only ya. Input tipe teks, lalu input tipe button, ID-nya yaitu itu kemudian di sini value-nya itu jumlah penumpang, ya. Itu total harga, kemudian input tipe bawahnya lagi input type, input tipenya checkbox, persetujuan, lalu saya
hubungi saya menyatakan setuju terhadap semua ketentuan yang berlaku. Tutup dengan spasi slash. Kemudian di bawahnya buka input tipe. Input tipenya submit. Submit. Videonya besar. Tutup. Ini selanjutnya di bawah lagi untuk pembatalan. Kalau misal penggunanya tidak jadi untuk memesan, saya buat inputnya masih submit ya. Namanya batal. Oh bukan, kalau untuk pembatalan input tipe yang digunakan yaitu reset ya. Untuk videonya batal juga. Nah ini untuk bodinya udah clear, udah kelar ya. Ini kita menggunakan ke sini ya. Dah. Lalu di bawahnya jangan lupa prosesnya lagi. Sudah selesai dengan pembuatan HTML-nya, kita simpan. Saya simpannya di PBW ya, buat folder PS1, simpan di sini saja. Setelah itu saya buka dulu hasilnya. Nah hasilnya seperti ini guys. Namanya saya untuk uji coba pengisiannya ya. Keberangkatan sekarang saja. Untuk keberangkatan besok kita masukkan jenis kelaminnya. Nah ini jenis kelaminnya cuma bisa salah satu dipilih. Jenis kursi untuk pengisian ekonomi, jenis kursi ekonomi, eksekutif, premium, bisnis. Untuk kata yang ini tidak bisa
karena saya sudah masukkan read only tadi ya, jadi di bagian kolom ini tidak bisa diisi oleh saya sendiri kan. Jumlah penumpangnya bisa dipilih antara 1 sampai 30 tadi kan maksimalnya. Nah, jumlah penumpang itu harganya tidak bisa dikasih juga lagi, harga harus juga untuk harga. Nah, saya terus ini tinggal setelah saja. Nah, untuk setelah klik dalam data yang diisi oleh pengguna ini akan tersubmit. Nah, ini hasilnya sama ya guys ya, seperti yang ada di tampilan ini. Ini langsung kita ganti dan hasilnya bersama ya. Selanjutnya untuk CSS-nya. CSS ini diibaratkan sebagai style dalam sebuah website yang akan kita bangun di dalam website kita ini. CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman, melainkan ini adalah kode dalam pembuatan desain tampilan saja. Nah, kenapa kita membutuhkan CSS? Jika kita ibaratkan website sebagai rumah dan Anda sedang membangun rumah tersebut menggunakan dasar aturan bangunan, dalam hal ini yaitu HTML, ya ini tampilan tadi. Kata selanjutnya adalah membuat rumah Anda terlihat lebih cantik. Kemampuan HTML untuk mengatur tampilan halaman website memang terbatas. Sebagai contoh, kita bisa membuat warna yang berbeda saat mau mendekati link tersebut dengan CSS, tapi kita tidak bisa membuatnya dengan kode HTML. Keren kan? Bagaimana contoh kode CSS? Nah, contohnya cukup simpel, yaitu dengan mengetik seperti ini, body backgroundnya biru, misalnya background yang kita inginkan biru, nanti tampilannya di bagian yang sebelah sini, bagian layarnya bakalan jadi biru background dari website kita. Mudah dimengerti bukan? Nah, dengan menerapkan CSS, tampilan website kita akan lebih menarik nantinya. Berikut beberapa keuntungan yang didapatkan jika kita menerapkan CSS, yaitu dapat mengontrol dan menerapkan gaya secara presisi, bisa menghindari pekerjaan yang berulang-ulang, didukung oleh banyak browser. Ada 3 cara menambahkan CSS ke HTML, yakni inline style, internal style sheets, dan external style sheets. Nah, untuk inline style, aturan CSS diletakkan di dalam tag HTML yang membutuhkan saja. Kemudian aturan CSS diletakkan pada tag HTML yang diinginkan dan menambahkan atribut style pada tag HTML yang dimaksud. Contoh penggunaan inline style yakni H1 style property value jadi koma property kemudian value, lalu teks yang diformat kemudian di close sebagai slash atau juga ini.
style. Nanti hasilnya seperti ini ya. Internal style sheet, aturan CSS dijadikan satu dalam dokumen HTML. Biasanya aturan CSS yang disebut dengan cara ini adalah aturan khusus yang hanya berlaku untuk satu dokumen HTML saja. Nah, contohnya internal style sheet, yaitu kita masukkan sintaks misal tipe teks CSS, CSS diletakkan di sini. Penjelasannya, selektor bisa berupa teks HTML, ID selektor dan class selektor. Ini dia selektor. Bagian deklarasi terdiri dari pasangan seperti dan video. Nah, jika deklarasi bisa terdiri dari satu aturan atau lebih. Setiap aturannya dipisahkan oleh titik koma. Oke, secara umum selektor ada 4 bentuk. Yang pertama element selektor, kedua class selektor, ketiga ID selektor, yang keempat grup selektor. Baiklah, langsung saja saya buat CSS-nya ya. Text CSS. Tadi saya belum cari isi dari CSS. Saya sudah mencari-cari buat CSS-nya. Ini CSS-nya sudah jadi. Tinggal menempelkan bahasa CSS ini ke dalam file HTML kita buat tadi, yaitu dengan cara memasukkan ini di dalam yaitu link style sheet CSS. Jadi kita simpan ini dulu. Jadi style CSS save. Ini juga kita save. Kita buka nah, sudah berubah ya guys ya. Walaupun misalnya tidak kereta api yang dari tampilan awalnya seperti ini jadi seperti ini. Ini biasanya harus kurang rapi sih. Saya otak dulu ini CSS-nya. Jadi setelah saya cek dari CSS-nya, tapi sudah saya perbaiki dan tampilannya menjadi seperti ini guys. Nah, jadi menarik kan? Setelah saya masukkan CSS ke format HTML-nya, pengisian tulisan
atau refresh. Jadi misalnya kita coba dulu hasil dari formnya ini guys, apakah sudah kita masih mencoba guys, karena saya masih membereskan beberapa item yang dari dulu juga masih ini apabila setelah ini guys, ini saya buat motor ini juga masih nah untuk bagian yang ketiga yaitu JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman client side sehingga seluruh prosesnya berjalan pada sisi pengguna dan server. JavaScript merupakan perkembangan website ketika kita membutuhkan validasi dari pengguna. Sebenarnya website hanya menerbitkan konten yang statis jika hanya menggunakan HTML dan CSS. Jadi jika menggunakan JavaScript ini akan menampilkan konten yang dinamis ya jika menggunakan JavaScript ini. Dasar JavaScript. Kita mempelajari bahasa pemrograman ataupun pertama kita harus memahami logika yang dasar dari penulisan script. Meskipun secara sintaks setiap bahasa pemrograman berbeda, namun secara umum logikanya akan sama. Sebuah script dibangun dari serangkaian statement. Statement merupakan sebuah perintah yang bertujuan untuk memberitahu apa yang harus dilakukan user. Contohnya kode input ini merupakan statement yang menyatakan bahwa browser harus menampilkan URL tuntas. Ini ya. Pada kode terdapat tanda titik koma yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah statement. Meskipun sebenarnya pada JavaScript kita dapat menghiraukan titik koma pada akhir statement, tetapi dalam deskripsinya kita biasakan akhir statement dengan titik koma. Komen atau komentar. Pada JavaScript juga terdapat fitur komentar. Nah, seluruh teks yang dituliskan pada komentar akan diabaikan atau tidak dianggap ada atau tidak dieksekusi. Untuk komentar pada seperti ini ya guys, komentar pada suatu pemrograman. Jadi ini tidak akan dieksekusi oleh sama mesinnya, sama mesin pemrogramannya. Untuk penggunaan komentar atau cara memasukkan komentar di dalam JavaScript itu dengan menghubungkan tanda dua buah garis miring seperti ini, dan untuk menggunakan komentar lebih dari satu baris jadi dengan menggunakan slash bintang seperti ini dan diakhiri dengan bintang slash. Di dalam JavaScript ada beberapa fungsinya, fungsi variabel. Fungsi variabel ini itu menggunakan penamaan variabel yang dapat mendeskripsikan nilai dari variabel itu sendiri. Berikut ada beberapa aturan nih dalam penamaan variabel yang perlu kita ketahui.
Pertama dimulai dengan huruf atau underscore. Kedua dapat terdiri dari huruf angka dan underscore dengan berbagai kombinasi. Selanjutnya tidak dapat mengandung spasi atau white space. Jika penamaan variabel lebih dari 2 kata, maka tuliskan secara random space. Untuk first name, last name, name, dan lain-lain. Tidak dapat mengandung karakter spesial. Nah, untuk fonts digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang sifatnya immutable atau tidak perlu diubah nilainya. Sedangkan let digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang sifatnya dapat diubah nilainya. Jadi ya kata ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Dan misalkan untuk letnya yang sifatnya dapat diubah nilainya. Lainnya yang sifatnya immutable, ya, tidak berubah nilainya. Selanjutnya ada fungsi tipe data. Ada JavaScript terdapat beberapa tipe data sebagai berikut, yaitu undefined. Tipe datanya berbentuk ketika sebuah variabel tidak memiliki nilai. Numbers, nilai tipe data nomor atau angka. Strings ini dasarnya adalah sebuah teks. Pada JavaScript menetapkan nilai string pada variabel menggunakan tanda simbol. Ketik satu di atas atau double quote, ketik dua di atas di antara teksnya. Lalu ada tipe data boolean. Boolean dapat memiliki dua nilai, yaitu atau false. Kemudian ada tipe data null, serupa dengan undefined yang saja pertama, namun perlu diinisialisasikan pada variabel. Nol biasa digunakan sebagai nilai sementara pada variabel, tapi sebenarnya nilai tersebut tidak ada. Jadi kira-kira begitulah. Lalu ada fungsi array. Array merupakan tipe data yang dapat mengumpulkan lebih dari satu nilai atau tipe data lain yang mendapatkannya pada suatu variabel. Kemudian ada objek serupa dengan array yang dapat menampung banyak nilai dengan tipe data yang beragam. Data menggunakan objek, biasanya objek diakses tidak melalui indexing melainkan menggunakan alternative value. Dan beberapa operator lainnya di cabangan ada statement if, statement switch, contoh penggunaan switch, dan ini contoh penggunaan if. Bisa lihat sendiri ya di screen teman-teman. Ada perulangan, for loop, for off, for in, dan while loop. Ada function juga. Dan ini contoh penerapan atau penggunaan fungsinya ya. Ada browser object, ada JavaScript browser dikenal sebagai window object. Dan ini ada beberapa objeknya, ada history, rotation, allot, close, content, from, dan sebagainya ya. Nah, jadi untuk penggunaan JavaScript dalam form yang saya buat tadi, yaitu form pemesanan tiket kereta api. Jadi saya ditugaskan untuk memanipulasi atribut elemen pada form tersebut, pada form tadi ya. Kita akan memanipulasi jenis kursi agar terisi dari array atau objeknya.
Ini kata kursi yang sudah dibuat secara statis. Kemudian harga akan terisi sesuai jenis kursi yang dipilih. Lalu untuk harga akan disesuai hasil di harga dengan jumlah penumpang setelah tombol itu harga diklik. Visualisasi tombol pesan tidak aktif. Tombol pesan akan aktif jika checkbox persetujuan checklist. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian tambahkan atribut ID dan berikan query-nya pada setiap elemen yang ingin manipulasi jika belum ada. Langsung saja kita eksekusi ya untuk pembuatan JavaScript-nya. Pembahasannya dulu yaitu JavaScript JS. Nah, ini juga saya kopikan teks yang ada di dalam sini ya guys. Nama JavaScript yang kita itu terus ini saya tidak perbaiki script Java-nya, JavaScript-nya, dan sudah bisa dijalankan guys. Jadi langsung saja saya buka file HTML-nya. Jadi hasilnya seperti ini guys. Misalnya kita masukkan tanggal hari ini, lagi radionya udah bisa guys. Jadi nah ini untuk jenis harga, jenis kursinya menyesuaikan dengan harganya ya guys. Bisnis harganya eksekutif makin naik harganya, dan yang paling tinggi premium. Nah untuk harganya kenapa jika kita masukkan 3 hasilnya menjadi 600.000 dikali 3 dia, jika kita masukkan sini hasilnya jadi jadi di dalam kode JavaScript itu saya memanipulasikan dari harga sampai total harganya, dan jika saya dan ini untuk apa namanya, untuk checkboxnya, jika checkboxnya belum dicentang maka tombol pesan tidak bisa diklik ya guys. Jadi harus dicentang dulu tombol pesannya, kemudian beranjak ke halaman berikutnya guys. Jadi itu
sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata atau dalam penjelasan. Saya sadar masih banyak kekurangan, mohon maklumi ya guys. Sekian dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.